Nah, terus ada dua prinsip yang dipakai itu. Warnanya kontrasnya jelek. Semoga teman-teman bisa baca. Dua prinsip yang dipakai oleh Hans Jonas untuk menjelaskan nanti teori etiknya. Yang pertama prinsipnya apa? Manusia itu tidak berhak untuk menghancurkan dirinya, membunuh dirinya. Prinsip kedua, umat manusia itu wajib ada. Nanti ada penjelasannya. Jadi manusia itu harus ada, dia tidak boleh melakukan apapun yang konotasinya adalah membunuh diri, menghancurkan diri. Tidak boleh kita, alah biar saja Pak, biar rusak-rusak sekalian manusia itu, biar hancur sekalian manusia itu, tidak boleh. Karena manusia itu nanti jadi kuncinya di alam semesta ini. Jadi prinsip dasarnya manusia tidak boleh menghancurkan dirinya, dia harus tetap ada. Karena perannya manusia dalam hidup ini vital. Maka hindarilah diksi-diksi pikiran-pikiran yang mengarah pada penghancuran secara sengaja. Biar sajalah Pak, hancur. Wong Yos Indonesia sudah kayak gini, biar hancur sekalian, total habis sekalian. Ngapain sih dipertahan-tahankan? Nah, jangan sampai begitu. Kita itu sudah rusak Pak, sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Ditunggu saja sampai benar-benar hancur. Tidak lama kok itu, tidak usah capek-capek diurusi. Misalnya. Kan banyak kemarin-kemarin ini diksi-diksi semacam ini. Jadi pandangan-pandangan putus asa. Tidak, kata Hans Jonas, tidak boleh. Sesuram apapun situasi kita, tidak boleh kita secara sengaja menghancurkan diri. Karena manusia itu penting. Manusia itu vital perannya di muka bumi ini. Ini kalau ini kan agama juga sudah menegaskan kan bahwa manusia itu makhluk pilihannya Allah yang diamanati untuk menjadi khalifahnya. Jadi tidak boleh secara sengaja dia menghancurkan dirinya. Wong bunuh diri sendirian saja tidak boleh, apalagi bareng-bareng menghancurkan peradaban. Bahwa setelah berusaha mati-matian kok tetap hancur, tetap kiamatnya datang ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh secara sengaja kita hancurkan sendiri. Oke, selalu kita harus berpikir perbaikannya. Nah, ini dua prinsip yang dipegangi oleh Hans Jonas. Saya lanjut. Nah, terus ini pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kehidupan ini harus dipertahankan? Mbok yo biar saja hancur, Pak. Biar saja alam semesta ini rusak. Kata Hans Jonas, apa yang ada sebaiknya tetap ada. Dia punya asumsi begini, hidup ini, setiap entitas kehidupan, dia punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang rusak, tidak seimbang, ya nanti semuanya terpengaruh. Kalau manusia egois misalnya, Allah yang kotorkan sungainya, yang rusakkan sungainya. Ya rasakan sendiri nanti kehidupanmu sendiri sebagai manusia juga ikut kacau seiring dengan kacaunya sungai. Seiring dengan rusaknya lingkungan di sekelilingmu, ya kamu juga akan ikut rusak. Maka yang selama ini ada dalam hidup ini pertahankan tetap ada. Masing-masing ada perannya sendiri. Jadi kehidupan itu ada, kehidupan itu punya fungsinya masing-masing dan dia bergerak terus. Manusia, ini sebagai yang paling istimewa, dia yang punya kuasa dan punya kesadaran untuk biar yang ada tetap ada. Jadi tidak ada yang punya kesadaran seperti manusia. Makanya kita diminta, ayo alam semesta ini kita lestarikan. Dan ini tanggung jawab kita. Jadi
yang ada sebaiknya tetap ada. Ini prinsip yang dipakai oleh Han Jonas. Ya kalau dalam agama kan Allah itu menciptakan apapun tidak pernah iseng. Tidak pernah Allah itu, saya coba tak menciptakan binatang yang besar kayak gajah. Oh kayak gini kalau besar. Saya coba kalau kecil, kayak gini nyamuk. Tidak mungkin iseng begitu Allah. Semuanya pasti ada maksud, ada peran, ada tujuannya. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebut innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Allah tidak malu kok kalau mengambil ibrah, menunjukkan pelajaran dari seekor nyamuk saja bahkan. Nyamuk itu juga ada perannya. Meskipun bagimu itu kan peran pengganggu saja. Tapi ada banyak yang bisa dimainkan oleh nyamuk. Sekedar cicak di dinding itu kan bagi kamu itu gunanya apa tuh? Ya ada cicak itu. Nambah indah juga ndak misalnya. Loh tapi kalau ndak ada cicak nanti bangsa yang merayap-rayap, yang terbang kecil-kecil itu ya ndak ada yang makan. Loh kalau nyamuk Pak, ya kalau ndak ada nyamuk ya gimana kamu bisa bangun kalau tidur kamu sulit dibangunin. Kalau ndak ada nyamuk. Ya banyak kalau kamu teliti nanti fungsinya ya. Tapi sederhananya kan itu. Oke, mbok sekedar tikus yang tiap hari kamu kejar-kejar di kamar kos-kosanmu di belakang lemarimu. Itu ya pasti ada perannya sendiri. Yang sudah ada sebaiknya tetap ada. Kalau ada yang punah, rusak, hancur, pasti ekosistem di situ tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang, rasakan sendiri akibatnya. Maka perlu kita lestarikan ke depannya. Zaman saya mahasiswa dulu pernah baca, saya lupa mungkin koran ya, ada di koran Kompas atau apa itu, prediksi manusia masa depan. Di masa depan itu karena makanan-makanan sudah mulai menipis, orang itu tidak perlu lagi makan yang satu piring banyak, cukup diekstrak di satu pil, satu kayak tablet itu saja untuk makannya. Jadi tiap hari ya makan pil itu. Jadi nanti gambarannya manusia masa depan itu mulutnya agak menonjol ke depan. Karena tiap hari makan pil. Jadi kemudian perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil karena kurang gerak. Apa-apa sudah difasilitasi oleh teknologi. Sekarang itu kan orang di mana-mana nyari mudahnya kan. Di bandara itu yo saatnya kita jalan yo ada lantai yang bisa jalan sendiri. Kadang-kadang itu pun ada orang yang males di lantai itu terus bawa skateboard sendiri. Loh, pokoknya males. Kita hari ini banyak yang males gerak. Akhirnya tangan dan kakinya kecil. Tapi mulutnya ini. Terus matanya melotot. Kenapa? Nah, sekarang ketahuan. Kenapa matanya melotot? Sehari-hari anggota tubuhmu sebenarnya yang paling aktif kan mata. Kamu tiap hari lihat gadget, lihat laptop, lihat. Jadi matanya melotot besar, mulutnya maju, perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil. Manusia masa depan, persis alien. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Pasti karena ketidakseimbangan yang kita ciptakan sendiri. Jadi sekarang penyakit itu kan banyak yang berhubungan dengan makan enak dan kurang gerak. Gaya hidup. Nanti anak-anak kita juga ya pola hidupnya tidak jauh-jauh dari situ. Maka apa yang ada, yuk dijaga biar tetap ada. Pasti ada fungsi, ada perannya semua. Allah tidak pernah menciptakan apapun yang sia-sia di sekeliling kita. Mungkin sekedar rumput, sekedar tanaman, sekedar
Semut sekedar, semut itu kan menjengkelkan, tapi coba kamu kaji, jangan-jangan ada perannya yang kamu belum tahu. Ada keseimbangan yang diciptakan oleh hadirnya semut. Pak ya, ini prinsip pertama. Kenapa kok kehidupan ini harus kita lestarikan?